Oke, baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami ingin mengumpulkan sebuah tugas dalam bentuk video dan kebetulan materi yang kita bahas hari ini adalah classification dan masih dalam tugas yang sama yakni diskusi dan evaluasi mandiri bersama artificial intelligence. Perkenalkan, saya sendiri sebagai Muhammad Pandu Prayogo, kemudian ada teman saya Muhammad Koldi Reodi dan juga Muhammad Nur Husain yang hari ini sedang berhalangan untuk ikut meeting bersama. Dan promnya seperti biasa, bertindaklah sebagai seorang dosen mata kuliah Sains Data, lalu ajukan sebuah pertanyaan untuk menguji pemahaman saya tentang topik dengan keyword sebagai berikut teman-teman. Ada imputation yang pertama, kedua ada curse of dimensionality, ketiga ada confusion matrix, keempat ada true positive, dan kelima ada false positive. So, teman-teman langsung aja kita mulai di mana dari materi 1 sampai 3 akan dibahas oleh saya. Kemudian materi ke-4 sampai 5 dibahas oleh Muhammad Koldi Reodi. Jadi kita akan mulai dari imputation terlebih dahulu. Dengan pertanyaan dan jawaban berbasis boolean integer. Tentu, mari kita uji pemahaman Anda mengenai salah satu konsep fundamental dalam pemrosesan data. Sebagai dosen Anda, saya ingin melihat sejauh mana sih Anda memahami konsekuensi matematis di balik pemilihan metode imputasi. Dan soal pertamanya adalah sebagai berikut. Dalam tahap pemrosesan data, seorang analisis seringkali menggunakan mean imputation untuk mengisi nilai yang hilang. Manakah dari pernyataan berikut yang merupakan risiko utama atau kelemahan dari penggunaan teknik ini terhadap distribusi data? Jadi setahu saya mean imputation ini yakni kita mengisi nilai yang hilang dengan rata-rata. Sedangkan rata-rata itu sering mengalami adanya outlier atau nilai yang jomplang. Yang bisa kita ambil contoh itu kayak gaji karyawan. Kan biasanya karyawan itu ada tingkatannya sendiri, entah itu junior, senior, terus ada master lah atau istilahnya, itu kan gajinya beda-beda teman-teman. Jadi mungkin bisa diambil kayak contoh itu. Nah, sekarang kita akan melihat jawabannya. Yang pertama ada A, dapat menyebabkan pengurangan variansi atau variance yang tidak alami dalam datasets. Kedua, secara otomatis meningkatkan korelasi antar variabel secara akurat. Tiga, hanya dapat diterapkan dalam data kategorikal seperti jenis kelamin atau warna. Keempat, membutuhkan daya komputasi yang sangat tinggi dibandingkan metode K-nearest neighbor imputation. Kalau nggak salah KNN kepanjangannya seperti itu. Coba bayangkan apa yang terjadi pada lebar distribusi data jika kita menambah banyak titik data yang nilainya persis sama dengan nilai tengah. Sekarang petunjuk, di mana bayangkan apa yang terjadi pada lebar distribusi data jika kita menambahkan banyak titik data yang nilainya persis sama nilai tengah. Yang pasti B itu enggak, karena mengarah ke positif. Jika bilang ada kata-kata lebar distribusi sih pasti varians sih teman-teman. Varians itu kayak nilai dari distribusi apa sih? Persebaran data lah. Harusnya begitu. Oke, jadi jawabannya benar. Karena nilai yang hilang digantikan oleh nilai data-data yang sama, persebaran data menjadi lebih terpusat pada satu titik, sehingga secara matematis mengecilkan variansi asli. Dan alhamdulillahnya benar karena ya teknik imputasi itu adalah setahu saya sih teknik imputasi itu mengisi nilai kosong dengan cara-cara tertentu gitu. Jadi sehingga datanya itu bakal terisi semua. Dan ya langsung aja kita beralih ke materi berikutnya. Lanjutkan dengan materi curse of dimensionality. Bagus, mari kita naikkan level diskusinya.
Bentar teman-teman. Ganti prompt dulu biar soalnya sama. Halo, sebagai dosen Anda, saya senang melihat ketertarikan Anda pada topik yang sangat krusial dalam sains data ini. Growth of dimensionality atau kutukan dimensi adalah tantangan besar saat kita bekerja dengan dataset yang memiliki fitur atau kolom dalam jumlah yang sangat banyak. Mari kita uji pemahaman konseptual Anda mengenai dampak fenomena ini terhadap perilaku data. Pemahaman tentang fenomena ini akan sangat membantu Anda dalam menentukan kapan harus melakukan reduksi dimensi, seperti PCA atau seleksi fitur. Selamat belajar dan berusaha mengeksplorasi. Dalam konteks curse of dimensionality, apa yang terjadi pada rasio antara jarak ke tetangga terdekat atau nearest neighbor dan jarak ke tetangga terjauh farthest neighbor saat jumlah dimensi data meningkat secara signifikan? Yang pertama, jarak antar titik menjadi lebih mudah dihitung secara manual karena data lebih terorganisir. Kedua, rasio tersebut mendekati 1, sehingga metrik jarak menjadi kurang diskriminatif. Ya, volume ruang pencarian menyusut sehingga mempermudah proses optimasi model. Keempat, rasio tersebut mendekati 0 karena titik-titik data menjadi semakin mengelompok rapat. Oke, kita lihat petunjuknya supaya kita tahu konteksnya seperti apa. Pikirkan tentang apa yang terjadi pada kepadatan data di dalam ruang yang volumenya tumbuh secara eksponensial seiring bertambahnya fitur. Oke, jadi karena kata kuncinya ada kepadatan data, pasti tidak jauh dari rentang sama volume. Kalau menyusut itu tidak mungkin. Harusnya sih jawabannya D. Rasio tersebut menjadi mendekati 0 karena titik-titik data menjadi semakin mengelompok. Wah, salah teman-teman. Ternyata jawabannya B. Berarti kita salah di analoginya. Rasio tersebut mendekati 1, sehingga metrik jarak menjadi kurang diskriminatif. Saat dimensi meningkat, semua data cenderung menjadi berjarak hampir sama satu sama lain, karena ruang menjadi sangat jarang atau sparse, yang membuat algoritma berbasis jarak sulit membedakan antar titik. Ini justru kebalikan dari kenyataan. Dalam dimensi tinggi, data tidak mengelompok rapat, melainkan menjadi sangat tersebar atau jarang. Berarti kita kesalahan saya ada di alasannya atau akibatnya ya istilahnya. Akibat atau kausnya. Kalau yang B itu benar karena rasionya mendekati 1, pasti nilai metrik jarak menjadi kurang diskriminatif. Oh ya benar sih. Benar-benar. Mungkin dari sinonimnya ini bisa kita ambil bahwa jaraknya itu semakin dekat gitu teman-teman. Jadi kita langsung aja beralih ke materi ketiga. Senang sekali melihat semangat Anda dalam mendalami evaluasi model. Sebagai dosen Anda, saya ingin menekankan bahwa memahami angka-angka dalam confusion matrix jauh lebih tinggi daripada sekedar mendapatkan akurasi yang tinggi. Mari kita uji kemampuan analisis Anda dalam skenario dunia nyata berikut. Pertanyaan ini menguji apakah Anda bisa menghubungkan metrik statistik dengan konsekuensi bisnis atau risiko operasional. Silakan dianalisis dengan cermat dan jangan ragu untuk berdiskusi lebih lanjut. Oke, jadi di sini kalau kita kurang paham bisa berdiskusi ya. Anda sedang mengembangkan model klasifikasi untuk mendeteksi transaksi kartu kredit ilegal atau fraud. Dalam kasus ini, membiarkan transaksi ilegal lolos atau false negatif dianggap jauh lebih berbahaya
bagi bank dibandingkan memblokir sementara transaksi legal atau false positif. Berdasarkan prioritas tersebut, metrik evaluasi mana yang paling kritis untuk dimaksimalkan? Yang pertama adalah recall, kedua akurasi, ketiga precision, dan keempat specificity. Fokuslah pada konsekuensi dari kesalahan klasifikasi. Mana yang lebih kita hindari melewatkan pencuri atau salah tuduh orang yang baik? Konsekuensi dari kesalahan klasifikasi, mana yang lebih kita hindari melewatkan pencuri? Pasti jawabannya melewatkan pencuri. Dan kita, kalau menurut saya, pasti jawabannya di specificity ya, atau precision. Oh, salah teman-teman ternyata. Specificity mengukur kemampuan model dalam mengidentifikasi kelas negatif atau transaksi legal. Metrik ini penting namun bukan prioritas utama jika tujuan utamanya adalah menangkap penipuan. Yang pertama, recall mengukur kemampuan model dalam menangkap semua kasus positif yang sebenarnya. Meminimalkan false negatif berarti meningkatkan recall, sehingga lebih sedikit transaksi legal yang lewat. Di jawaban ini saya menjawab C, dan jawaban tersebut salah. Maka mari kita lakukan perbaikan. Tak apa, jangan berkecil hati. Dalam machine learning, kesalahan prediksi itu biasa. Yang penting kita melakukan backpropagation untuk memperbaiki pemahaman kita. Sebagai dosen Anda, saya akan menjelaskan mengapa pilihan D specificity kurang tepat untuk kasus ini dan mengapa recall adalah pahlawan sesungguhnya. Mari kita bedah logikanya. Dalam kasus deteksi penipuan atau fraud, kita mendefinisikan positif adalah transaksi legal atau fraud, dan negatif adalah transaksi legal atau normal. Kenapa specificity bukan jawabannya? Specificity mengukur seberapa baik model dan mengenali kelas negatif. Kenapa recall A adalah jawaban yang benar? Recall atau sensitivity mengukur seberapa banyak dari total kasus positif yang berhasil ditangkap oleh model. Jadi ada perbandingannya di sini teman-teman, bahwasannya precision meminimalkan false positif, jangan salah tuduh orang baik. Kedua dari recall, meminimalkan false negatif, jangan biarkan satupun penjahat lolos. Baik. Specificity minimalkan false positif, pastikan orang baik tetap merasa aman. Oh, jadi gitu. Baik. Dan ya, bisa disimpulkan kalau jawaban dari kasus tadi untuk meminimalisir dari kejadian transaksi legal lolos di suatu bank, maka kita menggunakan precision untuk meminimalkan false positif. Kita menggunakan recall untuk meminimalkan false negatif, jangan biarkan satupun penjahat lolos. Jadi teman-teman langsung aja kita beralih ke materi berikutnya, di mana akan dijelaskan oleh Muhammad Goldi Reodi. Dan Muhammad Goldi Reodi, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, jadi di sini untuk topik true positif. Nah, mari kita pertajam pemahaman Anda mengenai elemen dasar dari confusion matrix. Nah, di sini true positif adalah langkah awal yang krusial sebelum Anda melangkah ke metrik yang lebih kompleks seperti precision dan recall. Nah, di sini pertanyaannya, nah bayangkan Anda memiliki model klasifikasi untuk mendeteksi apakah sebuah email adalah spam atau positif atau bukan spam atau negatif. Nah, di sini manakah situasi di bawah ini yang dikategorikan sebagai true positif? Oke.
Terdapat di sini jawabannya yang A, model memprediksi email sebagai bukan spam, padahal email tersebut adalah pesan penipuan atau spam. Kemudian model memprediksi email tersebut sebagai spam, dan kenyataannya email tersebut memang benar-benar pesan promosi berbahaya atau spam. Kemudian yang C, model memprediksi email sebagai bukan spam, dan email tersebut memang benar adalah email pribadi yang normal. Kemudian yang terakhir D, model memprediksi email sebagai spam, padahal itu adalah email penting dari atasan Anda atau bukan spam. Nah, di sini petunjuknya bahwa true berarti prediksi model benar dan positif adalah label kelas yang sedang kita cari atau deteksi. Oke, di sini kan true berarti prediksi modelnya benar. Jadi di sini mungkin bikin model klasifikasi, deteksi emailnya spam positif atau bukan spam. Sorry, jadi jawabannya yang mana tadi, Di? Oke, jawabannya mungkin karena di sini true positif. Nah, beberapa klasifikasi ada true positif, ada false positif, ada false negatif, kemudian ada true negatif. Nah, di sini true positif. Jadi, nah, yang C kemungkinan. Yang C. Jawaban menurut saya. Oh, ya, kurang tepat di sini jawabannya. Karena true negatif. Oh, ya, karena model dengan benar memprediksi kelas negatif pada data yang memang negatif. Oke, ya juga. Nah, yang B karena true positif karena memprediksi model sesuai dengan kondisi aktual di lapangan, positif atau spam. Oh, jadi tadi pemahaman saya ini saya kira yang true positif itu bisa true negatif karena negatif tersebut bisa true. Nah, jadi itu menurut saya sebelumnya. Dan saya sudah paham mengenai true positif tersebut. Kemudian lanjut ke topik false positif. Oke, jadi di sini untuk true positif, nah false positif atau yang sering disebut sebagai type 1 error. Oke, di sini pertanyaan ini menguji apakah Anda bisa membedakan antara prediksi model yang salah dengan realitas yang ada. Oke, di sini pertanyaannya, dalam sebuah sistem keamanan bandara yang menggunakan pemindai wajah untuk mendeteksi daftar buronan, positif sama dengan buronan. Manakah skenario berikut yang mendeskripsikan kejadian false positif? Oke, jawaban yang A, sistem menandai seorang turis biasa sebagai buronan, sehingga petugas melakukan pemeriksaan tambahan yang sebenarnya tidak perlu. Kemudian B, sistem berhasil mengidentifikasi seorang buronan yang mencoba melewati pemeriksaan dengan menyamar. Kemudian C, sistem membiarkan seorang buronan lewat karena gagal mengenalinya di dalam kerumunan. Kemudian yang D, sistem tidak memberikan alarm saat ribuan warga sipil yang taat hukum melewati pemindai tersebut. Petunjuknya di sini, coba ingat istilah alarm palsu, false alarm, di mana sistem berteriak ada, padahal sebenarnya tidak ada. Oke, di sini menurut saya, nah, false positif di sini jawabannya B. Oh, ya, kenapa? Karena true positif, karena prediksi model atau positif sesuai dengan kondisi aktual subjek tersebut. Oke, jadi jawaban yang A ini
kejadian ini adalah false positif karena sistem memberikan prediksi positif. Oh, jadi di sistem tersebut mendeteksi false positif. Nah, memberikan prediksi positif atau buronan, padahal kenyataan aktualnya adalah negatif, bukan buronan. Nah, ya sih. Jadi di sini sepemahaman saya sekarang, maksud dari false positif ini adalah di sistem tersebut. Jadi bukan di sistemnya yang berhasil, karena sistem tersebut berhasil, bukan bukan salah atau enggaknya, benar-benar sudah berhasil. Jadi di situ true positif. Nah, sebenarnya yang bikin false positif itu karena sudah menandai seorang turis biasa sebagai buronan. Nah, itu false positif karena salah di sistem tersebut. Oke, jadi itu untuk sepemahaman saya dalam pertanyaan dan jawaban petunjuk ini. Oke. Oke, jadi teman-teman, sejauh kita yang sudah bahas bahwasanya saya sendiri dan juga Kolbi ya masih, ya istilahnya masih belajar dengan adanya makna di balik true positif sama false positif, karena ada beberapa kasus yang identifikasinya itu aslinya kasusnya negatif, teman-teman. Cuman itu masuknya entah itu true positif atau false positif. Jadi bisa dibilang true positif ini tidak memandang entah itu kasusnya kayak kasus yang buruk atau skenario yang buruk. Bisa jadi ada skenario yang bagus itu masuknya ke false positif, dan skenario yang jelek itu masuknya ke true positif. Jadi ada beberapa pemahaman yang perlu kita dalami lagi mengenai false positif dan true positif. Dan sejauh yang telah kita bahas dari materi kelima ini, yakni imputation, terus ada curse of dimensionality, dan juga ada confusion matrix, yang mana confusion matrix ini termasuk dalam klasifikasi kita untuk membedakan adanya true positif dan false positif ya. Jadi tujuan utama kita mempelajari klasifikasi sih ada di poin 4 sama 5 ya teman-teman. Kita perlu memahami kebenaran adanya true positif dan false positif, dan sudah dijelaskan oleh Muhammad Kolbi tadi, sehingga ya kami sudah, insya Allah sudah paham mengenai materi tersebut. Jadi sekian dan terima kasih. Apabila ada yang salah atau kurang, kami mohon minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.